Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mia Martini dengan NIM KHGA 18062, kelas 3B D3 Keperawatan Stikes Karsahusada Garut. Di sini saya melakukan peran sebagai perawat dalam pengkajian pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM KHGA 18059 dari kelompok 4 dengan kasus diabetes mellitus. Dalam video ini saya berperan sebagai pasien. Nama saya Lugina Rahimonika dengan NIM KHGA 18061 dari kelompok 4 diabetes mellitus. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Ejari Ridwan Sidik dengan NIM KHGA 18060 dari kelompok 4 diabetes mellitus. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian Bakti Permana dari kelas 3B D3 Keperawatan dengan NIM KHGA 18063 dari kelompok 4 diabetes mellitus. Di sini saya berperan sebagai editor. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Baik ya Bu ya? Ya, baik Neng. Ibu, sebelumnya mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Mia Martini, saya mahasiswi dari Stikes Karsahusada Garut. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan penyuluhan kesehatan Ibu kepada Ibu mengenai penyakit DM atau diabetes mellitus yang biasa disebut di kalangan masyarakat itu adalah kencing manis. Untuk waktunya biasanya dilakukan 15 menit. Untuk penjelasan nanti saya akan menjelaskan pengertian, tanda gejala, apa obatnya, apa pencegahannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, jika bersedia, apakah bisa dimulai hari ini atau waktu ini Bu? Bisa Neng. Baik Ibu, kalau seperti itu saya mau bertanya kepada Ibu sebelumnya. Ibu tahu apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus atau kencing manis Ibu? Tidak Neng. Nah Ibu, diabetes mellitus itu adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi mungkin Ibu bertanya, kenapa sih nih gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya karena banyak di darah kita? Ya Bu ya? Iya Neng, kenapa kok menumpuk di dalam darah kita? Nah Bu, untuk penjelasannya, yang pertama, Ibu, di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, itu kan mengandung karbohidrat ya Bu ya, kentang dan lain-lainnya. Karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana Ibu, yaitu glukosa. Itu sumber energi buat tubuh kita. Jika sudah cukup jumlah glukosa di dalam darah kita, nanti akan mengeluarkan hormon insulin. Nah, karena kelebihan memakan makanan karbohidrat seperti tadi nasi, kentang, itu bisa menumpuk di dalam darah Ibu karena kebanyakan kelebihan. Makanya itu, kalau makan apapun secukupnya saja ya Bu ya, untuk sekarang mah. Nah, Ibu sekarang apakah Ibu tahu penyebabnya untuk penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini? Menyebabkan apa sih Neng ke depannya untuk kesehatan? Apakah Ibu tahu Bu? Kurang tahu Neng. Nah Ibu, yang pertama penyebabnya itu Ibu akan mengalami kondisi serius di mata Ibu. Ibu akan penglihatannya itu merasa buram. Jadi nggak kelihatan Ibu kalau misalkan lihat yang jauh atau yang deket pun merasa Ibu tuh nggak jelas aja gitu. Nah, Ibu sering lelah. Nah, itu juga salah satu tanda gejala penyebabnya nanti suatu hari nanti kalau misalkan mengalami penyakit diabetes mellitus. Nah, yang selanjutnya gangguan di saraf Ibu, di gusi, dan bahkan menyebabkan kalau misalkan sudah parah sampai berlama-lama karena tidak diobati bisa menyebabkan gagal ginjal Ibu, serangan jantung pula, ataupun stroke. Nah, itu pun penyakit-penyakit yang
serius harus ditangani dari sekarang. Selanjutnya ibu bertanya mungkin, Neng, apa sih gejalanya kalau misalkan penyakit diabetes mellitus itu atau kencing manis itu pada masyarakat atau pada kalangan individu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 ibu kalau untuk tanda dan gejala mengalami penyakit itu. Yang pertama, ibu sering kencing. Itu pun salah satu untuk tanda gejala mengalami penyakit diabetes mellitus. Nah, yang kedua, ibu banyak minum. Ibu sering haus, itu pun salah satunya. Yang terakhir, ibu banyak makan. Nah, dari ketiga tersebut, kalau misalkan ibu ada tanda dan gejala yang dirasa, segera cek ke dokter yang terdekat untuk apakah gula darah ibu di atas normal atau di normal. Itu harus ada pengecekan setiap minggu kalau bisa. Karena untuk mengetahui apakah ada gejala ataupun kadar gula yang normal. Nah, ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih, Neng, untuk menghindari penyakit tersebut agar ibu tidak terserang. Nah, salah satunya ibu yang pertama itu dalam pola makan, ibu. Selain keturunan pasti kalau untuk keturunan tidak bisa, ya mungkin dalam pola hidup sehat untuk makanan itu harus selalu dijaga, ibu, yang pertama. Karena mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi gula seperti permen, terus jangan banyak makan nasi, ibu ya, karena kan nasi mengandung karbohidrat yang tinggi, kayak kentang juga sama. Ibu harus mengurangi makanan yang mengandung tinggi gula dan karbohidrat ya bu ya. Misalkan meminum soda ataupun makan es krim, itu pun harus dikurangi, karena itu salah satunya untuk pencegahan secara dini atau secara perlahan-lahan untuk kita tidak terserang penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis ya bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Bu? Neng, berapa nilai kadar gula normalnya? Ibu, di sini saya akan menjelaskan nilai normal untuk gula darah ketika ibu dicek nanti ya bu ya. Untuk sebelum makan nilainya itu 70 sampai 130 mg. Nah, kalau misalkan ibu setelah makan nih, nilainya itu naik karena tadi kan mau makan nasi. Nasi itu mengandung karbohidrat. Nilainya menjadi 140 mg. Nah, misalkan Neng kalau misalkan lagi puasa, normalnya berapa? Nah, untuk puasa nilai normalnya itu 100 mg, Ibu ya. Ibu, mungkin untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa tentang mengenai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, agar bisa kita menjaga pola makan harus diatur, harus makanan yang sehat ya Bu ya. Kita jauhi untuk penyakit DM tersebut agar kita tetap hidup sehat. Ya Bu ya. Mungkin untuk penjelasan saya hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu ya. Semoga ilmu pengetahuan dalam penyuluhan kesehatan ini bisa bermanfaat bagi Ibu khususnya, dan bisa bermanfaat buat saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video mempraktekkan untuk pengkajian pada pasien diabetes mellitus. Untuk itu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.